Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Master Doi. Dan kali ini saya akan menginformasikan khusus bagi rekan-rekan yang mau mengikuti seleksi P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024. Nah, untuk tahap kedua ya, yaitu tahap seleksi administrasi, yang mana tahap satunya itu adalah tahap pendaftaran, kedua tahap seleksi administrasi, dan yang ketiga adalah tahapan tes gitu ya, tahapan seleksi akademik gitu ya. Nah, dan tentunya perlu rekan-rekan juga ketahui bahwa di dalam melakukan tes akademik perlunya kita ketahui petunjuk teknisnya gitu ya, petunjuk teknisnya agar kita tidak keluar jalur lah tentunya gitu ya. Dan saya ucapkan kembali bagi rekan-rekan yang sudah sampai ke tahap 2, artinya rekan-rekan yang sudah lulus tahap administrasi ya. Di Juknis ini ya rekan-rekan, kita perlu ketahui bahwa petunjuk teknis seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional tahun 2023 yang dilaksanakan di tahun 2024 itu merujuk pada Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021, kemudian Surat Edaran Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2022, dan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023, dan Kepmenpan RB Nomor 648 sampai 654 Tahun 2023. Nah, apa saja petunjuk teknis yang pertama? Dan tentunya sebelum lebih lanjut kita perhatikan dulu ya. Nah, ada beberapa hal dalam teknis terutama berkaitan dengan komputer. Ya, bila terjadi masalah pada komputer, kemudian rekan-rekan angkat tangan tanpa bersuara, ya. Kemudian nanti pengawas tentunya itu akan merespon keterkaitan dengan kendala yang terjadi pada komputer Anda, gitu ya. Yang kedua, peserta yang sudah selesai ujian silakan mencatat nilai di balik kartu ujian dan meminta izin petugas apabila akan meninggalkan ruangan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah kertas coretan dibuang ke tempat yang disediakan. Kemudian yang keempat, jika bertindak curang, peserta akan didiskualifikasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bahwa kalau berbuat curang, misalnya mencontek, kemudian mengganggu orang lain gitu ya, supaya bisa memberikan contekan, itu juga adalah hal yang tidak dibenarkan atau bertindak curang. Pastinya di sini peserta akan didiskualifikasi. Yang kelima, peserta disarankan langsung pulang dan tidak berkerumun karena nilai tidak dicetak dan ditempel. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan yang mau ikutan P3K, nilai dapat dilihat melalui stream video secara daring di YouTube, yang mana YouTube-nya itu official Chat BKN. Nah, perlu diketahui seleksi kompetensi ini atau seleksi akademis ini untuk P3K jenjang fungsional terdiri atas dua ya, ada tes kompetensi dan ada tes wawancara. Nah, tes kompetensi itu dibagi tiga, ada seleksi kompetensi teknis, kemudian ada seleksi kompetensi manajerial, dan ada seleksi kompetensi sosial kultur. Nah, apa saja tes kompetensi teknis? Nah, materi-materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, kami sarankan ya rekan-rekan untuk dari sekarang sudah membuka beberapa referensi ya yang terkait dengan kompetensi teknis untuk P3K, baik di banyak ya sekarang kalau mau cari itu kan di Google juga banyak, di YouTube juga banyak gitu ya.
Nah, jadi silakan sekarang kalian mulai untuk melakukan pengumpulan referensi dan dipelajari gitu ya, yang seperti apa kompetensi teknis tersebut. Kemudian yang kedua adalah tes kompetensi manajerial, di mana di sini materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, serta pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu adalah tes kompetensi sosial kultur, ya, di mana di sini materi kompetensi sosial kultur itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Ya, nah jadi 3 tes ini harus dilewati, dan biasanya untuk tes mulai dari tes teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultur itu memiliki nilai yang cukup signifikan untuk menentukan kelulusan rekan-rekan. Kemudian perlu diketahui juga ya rekan-rekan, di sini ada materi dan bobot nilai seleksi kompetensi ya, di mana totalnya itu ada 145 soal, dan ini juga diatur di dalam keputusan atau Kepmen PAN RB nomor 652 tahun 2023, di mana di sini tes kompetensi teknis itu terdiri dari 90 butir soal, yang mana bobot nilainya yang benar itu ada plus 5, bobot nilai salah 0, dan tidak menjawab itu 0 ya. Kalau misalkan dirasa ragu ya rekan-rekan juga, ini kalau tidak diisi dan salah untuk tes kompetensi teknis itu tidak menjadi permasalahan gitu ya, karena tidak akan terhitung skornya gitu ya. Tetapi kalau rekan-rekan itu menjawab benar, itu skornya plus 5. Nah, kami sarankan bahwa untuk menjawab ini rekan-rekan, dari 90 butir soal ini semua harus diisi gitu ya, semua harus diisi ya. Kalaupun itu tidak tahu ya kita untung-untungan gitu ya, kita untung-untungan siapa saja itu benar. Nah itu untuk tes kompetensi. Untuk tes kompetensi manajerial, nah untuk kompetensi manajerial ini ada 25 butir soal. Jadi kalau betul semua itu artinya 100. Kalau jawabannya hanya nilai terendah itu adalah plus 1 ya, terendah plus 1. Kalau tadi 90 butir soal untuk tenis itu 450 ya poin, sedangkan untuk tes kompetensi manajerial ini adalah 100. Kalau semua maksimal berarti dari 2 kompetensi ini sudah mencapai target 550 gitu ya. Nah kemudian sosiokultur ya, sosiokultur ini 20 butir soal, jadi bobot nilai tertingginya itu adalah plus 4. Jadi kalau menjawab semua benar berarti ini adalah 80 ya. 80 ditambah 550 berarti 630 gitu ya, 630 kalau itu nilai bobotnya tinggi ya. Jadi udah mencapai juga gitu ya. Dan terakhir di sini adalah wawancara, terdiri dari 10 butir soal ya. Dan bobot nilai tertinggi adalah plus 4, bobot nilai terendah plus 1, dan tidak menjawab adalah 0. Dan ini juga semua harus diisi gitu ya. Daripada tidak menjawab untuk poin manajerial, kemudian sosiokultur, kemudian wawancara, kalau tidak menjawab itu kan 0. Tapi kalau menjawab di bagian tes manajerial, sosiokultur, dan wawancara itu mendapat poin ya. Jadi mendapat poin, semua soal ada poinnya gitu. Semua jawaban ada poinnya gitu ya.
Nah, jadi jangan sampai untuk kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultur, dan wawancara itu rekan-rekan tidak menjawabnya, harus semua menjawab ya. Nah, untuk tes kompetensi teknis juga tadi itu harus menjawab walaupun di sana kalian tidak tahu gitu ya. Nah, kan di sana sudah dijelaskan bobot nilai salah itu adalah 0. Kalau salah ya 0. Kalau misalkan kita untung-untungan ketika menjawab tidak tahu menjadi benar, itu adalah menjadi suatu hal yang menguntungkan gitu ya. Oke, itu dari materi dan bobot nilai seleksi kompetensi, yaitu total soalnya itu ada 145 soal. Nah, kemudian ini bisa kita lihat kembali, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi ini adalah 145 soal. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi untuk seleksi kompetensi teknis ada subtesnya. Nah, subtesnya ini adalah ada 4. Subtes etika dan tridharma perguruan tinggi itu ada 20 soal ya. Dari 90 soal tadi gitu ya. Dari 90 soal tadi itu dibagi menjadi 4 subtes. Yang pertama ada sub etika dan tridharma perguruan tinggi ya. Tridharma perguruan tinggi itu artinya apa? Ada pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat, yang ketiga adalah penelitian ya. Tridharma perguruan tinggi itu ya. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu tridharma gitu ya. Nah, ini jumlah soalnya adalah 20, di mana bobot penilaiannya itu adalah plus 5. Kemudian salahnya 0, tidak menjawab 0. Nah, ini adalah untuk P3K JF dosen ya. Kalau untuk yang umum mah tidak ada tridharmaan gitu ya. Kemudian ada subdes bahasa Inggris, subdes penanganan masalah, dimensi psikologi. Nah, ini adalah kalau tadi yang umum diatur oleh Kemenpan RB nomor 652 untuk materi dan bobot nilainya. Kalau untuk dosen mah ini materi dan bobot nilainya itu diatur oleh Kemenpan RB nomor 653 tahun 2023. Nah, ini ya. Untuk formasi umum di sini bisa kita lihat ya, ini kumulatif ya. Nilai kumulatif maksimal itu adalah 670 ya. Dari total tadi teknis 450, manajerial sosiokultur 180, wawancara 40, dan total ini adalah 670 gitu ya. Nah, peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Oke. Ini untuk dosen sama, dosen juga adalah 670. Nah, durasi pelaksanaan ya. Durasi pelaksanaan rekan-rekan juga harus mempertimbangkan waktu gitu ya. Dari sekarang silakan hitung-hitung ya untuk pelamar umum. Ya, untuk pelamar umum kompetensinya itu tes kompetensi itu adalah 120 menit. Nah, jadi kalau tadi dihitung-hitung berapa? Misalnya tadi itu 90, kemudian berapa soal tadi? 25 ya. 25 kemudian 20. Nah, ini kira-kira berapa nih? Ya, kurang lebih 145 ya. 145 soal itu dibagi 120 menit gitu ya. Nah, atau ya nggak ada ataunya gitu ya. Jadi untuk perhitungan waktu itu 145 soal dibagi dengan 120 menit. Nah, itu adalah persoalnya berapa gitu ya. Jadi kalian juga harus memperhitungkan. Jadi kalau misalkan soalnya itu susah, kemudian soalnya itu tidak bisa menjawab ya, kalian
tidak tahu lah gitu ya untuk tes kompetensi teknis misalnya gitu ya. Nah itu rekan-rekan silakan gitu ya langsung jawab aja kalau emang tidak susah gitu ya, gitu ya. Itu untuk untung-untungan. Oke, nah itu waktu. Nah kemudian halaman login seperti ini ya. Jadi yang pertama pastikan webcam gitu ya aktif. Kemudian yang kedua menginput peserta, data peserta mulai dari nick, nomor peserta, PIN peserta, dan PIN sesi gitu ya, PIN sesi. Nanti ini kalau PIN sesi ada dari petugas gitu ya. Kalau PIN peserta itu ada saat registrasi. Kemudian di sini juga ada ketika sudah memasukkan data maka ada syarat dan ketentuan ya. Nah ini tinggal klik ya saja gitu ya. Nanti silakan untuk memulai tes. Nah ini selanjutnya di halaman berikutnya nanti ketika masuk ya nanti di sana ada foto gitu ya, ada nama, ada informasi ujian, kemudian tinggal klik mulai ujian 1 di sini. Nah di sini ada mulai ujian 1, artinya kalian di sana akan memulai ujian yang pertama yaitu tes teknis gitu ya. Nah kemudian nah ini ya halaman soalnya seperti ini. Jadi dashboardnya soal ini ada papan soal dari 1 sampai 100 misalnya di sini ya. Untuk tanda hijau ini adalah sudah dijawab, sedangkan tanda merah ini belum dijawab. Sedangkan ada yang warna orange itu adalah soal yang dilewatkan ya, artinya belum terlewat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada waktu sebelah kanan atas, di sini ada waktu yang waktunya itu berjalan mundur gitu ya, berjalan mundur. Nah, rekan-rekan juga harus melihat ya, setelah mengerjakan atau beberapa soal mengerjakan, lihat waktunya ya. Nanti bisa diperhitungkan lagi dengan ketentuan soal bukan ketentuan, maksudnya soal yang belum dijawab itu berapa soal, ditakutkan nanti di sini tidak cukup waktunya. Oke, ya selanjutnya ya. Nah ini untuk menjawab soal silakan arahkan kursor. Nah kursornya seperti ini diarahkan kemana pada posisi pilih jawaban, kemudian dipilih dengan cara mengklik pada jawaban tersebut. Diklik di sini, jangan dikosongkan. Klik ya. Kalau jawab D ya D, klik D di bulatan ini ya. Nah ini kalau mau dilewatkan, klik lewatkan. Kalau misalkan nggak mau dijawab, lewatkan. Nah kemudian ya, nah setelah beres itu nanti akan ada sesi ujian yang kedua ya. Nah di sini juga akan muncul mulai ujian 2 ya, sama gitu seperti tekniknya seperti tadi. Nah ini ya seperti tadi, seperti ini. Kemudian di sini ada simpan dan lanjutkan gitu ya, simpan dan lanjutkan. Nah nanti akan langsung ke tes kedua gitu ya. Kemudian nanti langsung ke tes yang ketiga dan terakhir adalah tes wawancara gitu ya. Wawancaranya itu adalah wawancara secara online yang tampil di dalam layar. Nah, demikianlah rekan-rekan bagaimana juknis untuk tes P3K di tahun 2024 sekarang yang tidak jauh berbeda dengan tes yang sebelum-sebelumnya ya. Saya harap rekan-rekan bisa belajar dari sekarang ya, mumpung ada waktu, dan tentunya rekan-rekan bisa lulus P3K. Amin ya, semoga sukses, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.